Pria ini adalah pembunuh bayaran kelas atas. Dia sangat miskin sehingga harus membunuh seseorang setiap hari. Garasinya dipenuhi lebih dari selusin mobil sport yang menunggu untuk bensin. Hari itu, dia mendapat telepon dari majikannya. Kali ini targetnya adalah Johnson. Dia segera meminta pacarnya untuk menyiapkan senjata dan kemudian dia berkendara ke lokasi misi. Tetapi yang tidak diduga oleh pembunuh bayaran itu adalah Johnson sudah tiba lebih dulu. Dia juga ada di sana untuk membunuh. Hanya saja targetnya berbeda. Pria tua itu adalah salah satu orang yang membunuh saudara laki-laki Johnson. Saat itu dia sedang merekam seorang gadis yang telah dia pancing. Tanpa peringatan, Johnson mendobrak pintu. Pria tua itu membeku di tempat dan mulai memohon ampun tanpa henti. Tetapi Johnson tidak membuang banyak omongan. Dia hanya mengangkat pistolnya dan menembaknya hingga tewas. Gadis itu memohon kepada Johnson agar tidak menyakitinya. Johnson hanya meliriknya, berbalik, dan pergi karena dia tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Saat itu juga, setelah dia mendengar suara tembakan, pembunuh bayaran itu bergegas bergerak. Tiba-tiba seorang gadis keluar yang membuat Johnson memperhatikannya. Akhirnya kedua pihak terlibat dalam baku tembak sengit. Ternyata Johnson sangat ganas. Pembunuh bayaran itu sama sekali tidak bisa menghadapinya. Saat dia mencoba melawan, Johnson sudah menghilang. Setelah itu, Johnson pergi ke sebuah bar. Kali ini targetnya adalah Tucker, pria yang telah membunuh saudaranya dengan tangannya sendiri. Dia mengikuti Tucker sampai ke kamar mandi. Saat Tucker melihat Johnson, dia tahu hanya satu dari mereka yang akan keluar hidup-hidup hari ini. Tucker mengeluarkan pisau dan menyerang lebih dulu. Tetapi Johnson dengan mudah menghindarinya dan mematahkan hidungnya dengan satu pukulan. Tucker menyerang lagi, tetapi Johnson menangkapnya dan kemudian menusuknya beberapa kali di perut. Tucker tergeletak di tanah, tidak memohon ampun, terlihat pasrah. Dia hanya mengatakan bahwa dia hanya dibayar untuk melakukan pekerjaan dan orang yang sebenarnya membunuh saudara Johnson adalah orang lain. Dengan itu, Tucker menutup matanya. Johnson kemudian pergi dari tempat kejadian dengan rencana untuk menemukan pembunuh terakhir. Tepat saat itu, radio mobil menyala dan ternyata Tucker tidak mati. Dia telah dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Begitu mendengar itu, Johnson memutar balik mobilnya dan menuju rumah sakit untuk menghabisi Tucker. Dia menuju ruang operasi tempat Tucker masih dirawat. Johnson mendekat dan melepaskan tembakan. Mendengar suara tembakan, sheriff segera mengejar dan menangkap Johnson yang hendak pergi. Sheriff benar-benar melepaskan tembakan. Johnson berbalik dan dengan cepat membalas tembakan. Tetapi untungnya, dia berhasil menghindar tepat waktu. Sheriff yang belum pernah sedekat itu dengan kematian merasa gemetar seluruh tubuhnya. Dia akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Begitu dia mengintip keluar, Johnson sudah menodongkan pistol ke kepalanya. Sheriff tidak punya pilihan selain menyerah, lalu menutup matanya dan menunggu kematian. Namun, setelah beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Ketika dia membuka matanya, tempat itu sudah kosong. Johnson yang telah melarikan diri bersiap untuk menghabisi pembunuh terakhir. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, silahkan tonton filmnya secara full. Film ini berjudul Faster, yang dirilis pada tahun 2010.